Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian yang saudara pilih berdistribusi normal atau tidak. Kenapa harus dilakukan uji normalitas? Karena salah satu uji statistik pada statistik inferensial ada yang namanya uji T dan uji F. Kalau saudara penelitian dan ingin menggunakan uji T atau uji F, maka syarat datanya harus berdistribusi normal. Jika data penelitian saudara tidak berdistribusi normal, maka saudara tidak bisa menggunakan uji T atau uji F. Dengan kata lain, harus menggunakan uji yang lain. Bagaimana saudara tahu datanya berdistribusi normal atau tidak? Lakukan uji normalitas. Ada beberapa metode uji normalitas. Salah satunya adalah uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov atau dikenal dengan metode KS. Langkah-langkahnya, yang pertama buat hipotesis. Setelah membuat hipotesis, tentukan nilai. Jangan lupa urutkan dulu data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian tentukan nilai kumulatif proporsi. Kemudian tentukan nilai Z baku dengan menggunakan rumus XI dikurangi X bar dibagi S. X bar adalah rata-rata, S adalah standar deviasi. Kemudian tentukan luas kurva di bawah ZI. Tentukan nilai A1 dan A2, di mana A2 adalah harga mutlak dari KP dikurangi Z tabel. A1 adalah harga mutlak dari A2 dikurangi FI per N. Tujuan semua langkah di atas adalah menentukan nilai D0. D0 itu adalah nilai terbesar, nilai maksimum dari A1 dan A2. D0 dibandingkan dengan D tabel. D0 dan D tabel dibandingkan dengan kriteria. Jika D0 kurang dari atau sama dengan D tabel, H0 diterima. Jika D0 lebih dari D tabel, maka H0 ditolak. Baik, kita langsung ke contoh 3.7. Lakukan uji normalitas metode KS manual secara manual untuk mengetahui apakah data perilaku metakognisi berdistribusi normal. Berikut data awalnya. Perhatikan, data awalnya sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ada 30 data. Langkah pertama buat hipotesis. H0-nya, sampel data metakognisi berasal dari populasi berdistribusi normal. H1, sampel data metakognisi berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Untuk mempermudah saudara menentukan nilai D0, gunakan bantuan Microsoft Excel. Perhatikan, pada kolom pertama datanya sudah saya masukkan, sudah urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Ada 30 data. Kalau kita jumlah, sum, menggunakan rumus sum, dari semua data ini diperoleh nilainya 5119, sehingga rata-rata dari data di atas adalah 5119 dibagi dengan 30, sehingga diperoleh nilai rata-rata atau minnya 170,6. Nilai standar deviasinya bisa saudara gunakan rumus sama dengan ST-DEV-P. Kemudian tinggal ditarik datanya, data awal ini 158, 158 dan seterusnya. Sehingga diperoleh nilai standarnya adalah 8,4. Langkah selanjutnya, datanya saya kelompokkan berdasarkan frekuensi. 158 muncul 3 kali, 160 muncul 2 kali, 163 muncul sebanyak 3 kali, dan seterusnya. Kemudian saudara dapat menentukan nilai KP, kumulatif proporsi, dengan cara sama dengan frekuensinya 3
dibagi banyak datanya 30. Kolom baris berikutnya sama dengan 5. Kenapa 5? Dikumulatifkan. Berarti kan 3 ditambah 2, 5 dibagi dengan 30. Baris berikutnya sama dengan berarti 8. Kan 3 tambah 2 tambah 3, 8 dibagi 30. Kolom berikutnya 9 dibagi 30. Berikutnya 10 dibagi 30. Berikutnya 12 dibagi 30. Berikutnya 13 dibagi 30. Berikutnya 16 dibagi 30. Berikutnya 17 dibagi 30. Berikutnya 18 dibagi 30. Berikutnya 21 dibagi 30. Berikutnya 22 dibagi 30. Berikutnya 23 dibagi 30. Berikutnya 26 dibagi 30. Berikutnya 27 dibagi 30. Berikutnya 28 dibagi 30. Berikutnya 29 dibagi 30. Berikutnya 30 dibagi 30 sama dengan 1. Berikutnya menentukan nilai Z baku. Ingat, rumus Z baku tadi adalah XI dikurangi dengan X bar dibagi standar deviasi. Sama dengan, buka kurung dulu, XI data ke I 158 dibagi XI dikurangi X bar. Tadi rumusnya standar deviasi yaitu XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan standar deviasi. Berarti XI, X bar rata-rata saudara tadi berapa? 170,63. 63 dibagi dengan standar deviasi. Berapa standar deviasinya? 8,42. 8,42. Enter. Kemudian diperolehlah nilai dari ZI. Tinggal ditarik saja, saudara punya nilai ZI. Setelah mendapat nilai ZI, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai Z tabel. Z tabel diperoleh dengan rumus sama dengan norms yang ada S-nya, norms NORMS dis. Dari siapa? Dari ZI ini. Tutup kurung, enter. Ditarik saja Z tabelnya. Nah, kemudian setelah menentukan Z tabel, yang dicari A2 dulu, jangan A1. Di mana A2 rumusnya adalah harga mutlak dari KP dikurangi Z tabel, sama dengan harga mutlak itu absolut ABS ini dari KP dikurangi dengan Z tabel. Dikurangi dengan Z tabel. Enter. Diperolehlah nilai A2. Tinggal kita tarik saja. Nah, kemudian sekarang cari A1. A1 itu rumusnya apa? Harga absolut, nilai absolut, harga mutlak dari siapa? Dari A2 dikurangi FI per N. Dari A2 dikurangi FI per N. FI tadi ini frekuensi ke I, N-nya 30. Kurungnya kurang 1. Enter. Diperolehlah nilai A1. Nah, setelah selesai dari A1 dan A2, cari nilai terbesar dari A1 dan A2. Ternyata nilai terbesarnya adalah 0,08. Nilai inilah yang menjadi nilai D0 atau D hitung. Kalau sudah mencari D hitung, cari nilai D tabel. Saudara bisa cari di Google, bisa sambil. Nah, nilai D tabel N kita berapa? 30. Alfa kita berapa? 0,05. Karena kita sepakat untuk penelitian di bidang pendidikan, alfa yang digunakan adalah 0,05, sehingga nilai D tabelnya adalah 0,24. Sekarang disimpulkan, karena 0,08
kurang dari 0,24, maka kesimpulannya H0 diterima. Ingat bunyi H0 tadi, data sampel metakognisi berasal dari populasi berdistribusi normal. Jadi terbukti bahwa data penelitian yang kita pilih berasal dari populasi berdistribusi normal.